Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua yang mendengarkan kisah ini selalu diberikan kesehatan, serta dikabulkan segala hajatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Tahukah kalian tentang kisah sapi betina yang diceritakan pada Quran Surat Al-Baqarah yang menguji keteguhan hati seorang pemuda untuk melaksanakan semua perintah orang tuanya? Serta dapat terungkapnya pula suatu kejadian pembunuhan. Dan apakah benar, sapi betina tersebut dapat berbicara kepada manusia? Simak kisah selengkapnya pada video berikut ini. Suatu hari, dikisahkan di kalangan Bani Israel ada seseorang yang kaya raya. Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir, atau orang yang tidak mempunyai kecukupan harta. Dan dia juga tidak memiliki ahli waris selain dirinya, sepupunya yang fakir. Singkat cerita, saudara sepupu yang fakir ini memiliki sebuah niatan jahat, yaitu untuk membunuh saudaranya yang kaya raya, agar dia dapat mewarisi seluruh hartanya. Setelah dia melaksanakan niat jahat tersebut dan berhasil membunuhnya, kemudian dibawalah mayat saudaranya tersebut ke desa lain, dan lalu melemparkannya di pelataran desa, dengan maksud untuk dapat mengelabuhi masyarakat sekitar, bahwa bukan dialah yang telah membunuhnya. Kemudian dia berlagak akan menuntut balas kepada pembunuh saudaranya tersebut, agar lebih dipercaya orang-orang bahwa bukan dia pembunuhnya. Lalu dia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihi salam, lalu mereka memohon kepada Nabi Musa alaihi salam agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diberi keterangan mengenai siapakah pembunuh orang tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihi salam memerintahkan mereka agar menyembelih sapi. Seraya berkata kepada mereka, "Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai ejekan?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Yang dimaksudkan dari ayat itu adalah, apakah engkau mengejek kami? Orang dari Bani Israel itu berkata, "Padahal kami bertanya kepadamu mengenai orang yang terbunuh. Dan engkau justru memerintahkan kami agar menyembelih sapi." Lantas Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Ketika orang-orang mengetahui bahwa menyembelih sapi merupakan rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa alaihi salam. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat seseorang yang soleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil dan juga memiliki peliharaan seekor anak sapi betina. Lantas suatu hari dia membawa anak sapi betina tersebut ke dalam hutan dan berkata, "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu, untuk anakku kelak jika dia sudah dewasa." Selanjutnya dikisahkan orang saleh ini meninggal dunia, sehingga anak sapi betina ini masih berada di hutan selama beberapa tahun. Anak sapi itu selalu berlari setiap kali dilihat oleh orang lain. Singkat cerita, ketika anak orang soleh, si pemilik sapi betina tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, dia membagi malamnya menjadi 3 bagian malam. Pertama, dia melaksanakan sholat dalam sepertiga malam, lalu tidur dalam sepertiga malam, kemudian dia duduk di samping ibunya dalam sepertiga malam. Pada pagi harinya dia pergi mencari kayu bakar dan menaruh hasil pencariannya di atas punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menyedekahkan sepertiganya, memakan sepertiganya, dan memberikan kepada sang ibu sepertiganya. Pada suatu hari, sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu, yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hutan ini pada saat kamu masih kecil. Maka berangkatlah untuk mencari sapi betina warisan ayahmu. Dan berdoalah kepada Rabb-Mu Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengembalikan anak sapi betina tersebut kepadamu. Ciri-cirinya adalah jika engkau melihatnya, kamu bayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dan dia diberi nama Al-Musahabah, karena keindahan dan kejernihannya." Kemudian anak tersebut memasuki hutan,
Lalu dia melihat anak sapi betina itu sedang memakan rumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, "Saya bermaksud kepadamu," dengan menyebut nama Rob, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam. Tiba-tiba, sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya, sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Dia lalu memegang lehernya dan menuntunnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba sapi tersebut bicara. "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Sang anak itu pun terkejut serta keheranan, dan lalu membalas dengan berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu." Akan tetapi, beliau berkata, "Peganglah lehernya." Sapi itu berkata, "Demi Rob Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu." Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi untuk menemui ibu sang anak. Sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau orang fakir. Engkau tidak memiliki harta, engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari, dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah dan juallah sapi ini." Si anak bertanya, "Dengan harga berapa aku harus menjual sapi ini?" Ibunya menjawab, 3 dinar. "Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku." Harga sapi telah dipatok 3 dinar. Sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat, agar dia melihat makhluknya serta kekuasaannya sekaligus, untuk menguji pemuda tersebut bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa?" Dia menjawab, 3 dinar. Dengan catatan ibuku meridoinya. Lantas malaikat berkata, "Saya beli 6 dinar. Tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu berkata, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridho ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, "Kembali lagi. Jualah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku." Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat itu. Sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar dengan catatan saya meminta persetujuan ibu." Sang malaikat berkata, "Saya akan memberimu 12 dinar." Pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya berkata, "Sungguh, orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak?" Pemuda itu pun melakukan hal tersebut, lalu malaikat berkata, "Kembalilah kepada ibumu, dan tolong sampaikan padanya. Biarkanlah sapi ini, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam akan membelinya dari kalian, untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahan dulu sapi ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut, dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda soleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut, atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas pada sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut kemudian memukulkan tubuh dari sapi itu kepada korban pembunuhan, sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota tubuh sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Quran Surat Al-Baqarah ayat 73. Kemudian yang terjadi ialah, orang yang terbunuh itu, tiba-tiba bangkit dan hidup kembali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan urat-urat pada lehernya masih mengalirkan darah. Lalu dia berkata, "Yang membunuh saya adalah Fulan."
Kemudian mayat itu jatuh dan mati di tempatnya. Maka, terungkaplah siapa sebenarnya pembunuh pria kaya raya itu, serta si pembunuh pun juga terhalang dari mendapatkan warisan itu. Semoga kisah ini dapat terus menambahkan ketakwaan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya berikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.